Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan berbagi satu aplikasi pembelajaran yang super lengkap. Semuanya menggunakan artificial intelligence, menggunakan kecerdasan buatan. Nah, di aplikasi pembelajaran ini kita bisa membuat rencana pembelajaran, bisa membuat ide pertanyaan, ide pembelajaran yang kreatif, kita bisa membuat permainan yang mendukung pembelajaran. Bahkan kita bisa membuat soal-soal dengan membaca video dari YouTube. Nah, seperti apa aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Oke, di sini saya sudah buka browser. Nah, untuk masuk ke aplikasinya cukup kita ketikkan alamatnya seperti ini ya, teachy.app ya. Jadi kita cukup ketikkan Teachy saja, di googling di sini ya. Jadi saya Teachy seperti ini. Kita enter saja. Nah, yang paling atas ini ya. Ini dia. Oke, tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Penampakan awalnya nih, fasilitas yang disiapkan oleh aplikasi ini. Nah, pertama tentu kita harus masuk dulu ya ke sini. Daftar ini guru ya, kita masuk dulu. Kita bisa login menggunakan akun Google saja ya daftarnya. Ini saya akan daftar pakai akun Google saja. Kita lengkapi dulu beberapa data yang dibutuhkan ya. Ini kita masuk saja di sini. Lanjutkan. Oke, kita akan masuk sebagai siapa ya? Siswa, guru, atau staf sekolah. Kita masuk sebagai guru. Kemudian ini kita lengkapi ya. Guru, Med, nama akun saya ya. Tinggal ini negaranya Indonesia, kita lanjutkan saja. Kemudian kita pilih kita guru mata pelajaran apa ya, misalnya matematika. Mau pilih lebih dari satu juga bisa ya. Misalnya mungkin kita ngajar juga IPA ya, silakan dipilih saja lebih dari satu bisa ya. Misalnya kayak gitu. Misalnya saya pilih matematika saja, kemudian lanjut lagi. Kemudian kita ngajarnya itu pada jenjang apa ya? Misalnya kita ngajar di SMA kelas 10, 11, 12, tanda aja semuanya, misalnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Lalu sekolah kita itu di mana ya? Kita bisa ketikkan nama sekolah. Misalnya saya nulis singkatan sekolah saya saja seperti ini ya. Jubel. Selanjutnya, kemudian kita masukkan nomor telepon kita di sini ya. Kalau sudah kita terima persetujuan ya, syarat dan ketentuan yang berlaku, kita centang dan telah membaca, memahami pemberitahuan privasi di sini kita centang, lalu kita masuk ke Teachy. Kita tunggu sejenak ya. Oke, ini sudah login di Teachy ya. Nah, di sini kita lihat ada banyak fasilitas yang disiapkan ya. Di antaranya, misalnya di sini kita bisa generate rencana pembelajaran, peta pikiran, dan seterusnya ya. Misalnya kita klik aja salah satunya di sini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bikin rencana pembelajaran dan yang lainnya. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini ada beberapa menu, tapi ini masih terkunci. Jadi pertama kita buat dulu satu ya, buat materi dengan AI. Misalnya kita buat rencana pembelajaran, ini kita klik saja. Kita masukkan tema atau subjek ya. Misalnya saya masukkan materi tentang jamur ya. Jamur, karakteristik, dan klasifikasi. Kemudian ini untuk tingkat SMA, misalnya kelas 10 ya. Metodologi pembelajarannya kayak gimana ya? Misalnya pembelajaran terbalik, atau pasif, atau praktis. Kita pilih yang praktis saja. Waktunya misalnya 90 menit. Disiplinnya mata pelajaran biologi misalnya ya. Walaupun tadi saya login pakai akun guru matematika ya, tapi ini contoh kita akan buat di mata pelajaran biologi misalnya. Kemudian standar ini opsional, bisa diisi atau tidak. Kalau kita mau gunakan standar internasional untuk pembelajaran sains itu kita bisa pilih NGSS ini ya. Misalnya seperti ini. Atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian konteks opsional bisa kita isi ya, apa yang perlu kita tahu tentang konteks dari pembelajaran ini ya. Kalau mau diisi boleh, dikosongkan juga boleh ya. Misalnya kita kosongkan saja dan kita lihat hasilnya. Nah, ini sangat mudah membuat atau mengenerate rencana pembelajaran. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kita lihat. Nah, sudah selesai. Rencana pembelajarannya, tujuan pembelajarannya ada di sini. Ada 3 poin yang dibuatkan oleh
TC ini durasinya 90 menit, materi pembelajarannya pengenalan jamur, klasifikasi jamur, dan pengamatan dan percobaan. Jadi tadi materinya sampai klasifikasi jamur ya, metodologi pembelajaran praktis, di sini dijelaskan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluan, kemudian penyampaian materi, praktik dan pengamatan, diskusi dan penutup, dan penilaiannya. Nah, luar biasa ya. Oke, ini kita terima aja. Nah, ini selesai membaca misalnya. Bisa tebus dengan 100. Nah, selanjutnya ini bisa kita simpan ya. Kita simpan aja di sini. Kita tunggu sejenak. Oke, ini proses menambahkan konten ke pelajaran kita ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sebelah kiri ini sudah terbuka ya. Kita tebus lagi 100 ini 100 poinnya. Kita lihat di sini sudah terbuka ya. Tadi yang terkunci. Ini kita bisa ambil lagi ya. Biar nanti di sini semua terbuka kuncinya ya. Tadi itu masih terkunci. Oke, kita tunggu sejenak ya. Nah, ini sudah selesai rupanya dan di sini semua sudah terbuka ya. Kita lihat berandanya, alat AI-nya, pelajaran dan kelasnya. Jadi, ketika menggunakan Teach ini pertama kali, kita harus buat satu dulu bahan ya, bahan ajar dulu. Kemudian nanti kita akan dapatkan bonus ya untuk bisa membuka semua atau menggunakan semua fiturnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih fitur yang tersedia di Teach ini. Kita lihat alat AI di sini. Ini beranda, ya oke. Kemudian untuk lihat lebih lengkap fasilitasnya, kita lihat alat AI di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa buat rencana pelajaran, peta pikiran ya, bisa membuat permainan pencarian kata, bisa buat teka-teki silang nih, permainan edukatif, tujuan pembelajaran, buat kuis, laboratorium sains, teka-teki, taksonomi Bloom, ringkasan topik, tayangan slide, ide aktivitas ya, urutan pembelajaran banyak sekali ya. Ide-ide perayaan, aktivitas cerita anak, ide permainan, banyak sekali fasilitas yang bisa kita buat dengan Teach ini. Kita juga bisa buat kelas ya di sini ya. Kemudian yang menarik juga ada di sini, kita bisa membuat soal dengan mencantumkan link video YouTube ya. Misalnya ada pembahasan materi di YouTube, kita ambil linknya lalu kita buat soal dari Teach ini. Bisa juga kita ngoreksi pertanyaan ya. Dan banyak lagi. Selain menu yang ada di sebelah kiri, di atas juga ada ya, ada perencanaan. Kalau ini kita klik, yang akan muncul ada fitur-fitur untuk perencanaan pembelajaran. Kemudian kalau kita menghasilkan konten, maka yang muncul juga fitur-fitur untuk menghasilkan konten ya. Jadi tinggal kita explore aja nih, banyak sekali fasilitas. Misalnya untuk komunikasi, untuk seru-seruan ya, untuk koreksi otomatis, ini semua fitur-fitur yang tersedia. Misalnya ini koreksi pertanyaan, pemberian nilai esai, korektor ujian kertas dan seterusnya. Bisa buat pertanyaan juga ya. Banyak sekali ya, kita bisa coba saja. Kita akan contoh menghasilkan konten ya. Misalnya kita akan buat materi pembelajaran seperti ini, kita pilih ringkasan topik. Nah, tinggal kita ketikkan subjeknya ya. Misalnya tadi materi tentang jamur ya. Jamur, kemudian karakteristik, klasifikasi, dan perkembangbiakan ya. Atau kita buat lengkap ya. Perkembangbiakan serta peranannya dalam kehidupan. Perannya dalam kehidupan. Nah, kita tinggal hasilkan ya. Jadi sangat mudah nih buat ringkasan topik atau materi. Nah, ini kita lihat sedang dibuat nih. Oke, ya. Ini sudah selesai. Kita lihat ya. Jadi ringkasan topik materinya untuk mendukung rencana pembelajaran kita sudah punya nih. Nah, ini kalau menyarankan Teach ini ke teman kita ya silakan nanti kita coba. Nah, kita lihat ini topiknya karakteristik jamur, klasifikasi, perkembangbiakan, dan peran dalam kehidupan. Ini bisa tinggal kita salin bisa, kita unduh juga bisa ya. Kita simpan juga bisa. Kita tinggal unduh misalnya seperti ini. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. File Microsoft Word ya. Ya, kalau kita buka nanti terbuka file Word. Nah, ini bisa kita simpan ya. Misalnya kita simpan aja di sini. Ini pelajaran baru ya misalnya. Oke. Ini sudah menambahkan konten ke pelajaran Anda.
Kita lihat ya. Nah, ini file Word-nya sudah terbuka ya, seperti ini ketikannya. Oke. Kita kembali ke Teaching. Nah, kita lihat lagi alat AI yang lainnya. Misalnya kita akan coba permainan edukatif ya. Ini kita klik permainan edukatif. Nah, misalnya kita ketikkan topiknya, misalnya saya contoh materi matematika ya, untuk pelajaran matematika, misalnya sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Nah, misalnya seperti itu, SMA kelas 10 misalnya, ini kita jelaskan ya, ini opsional sebenarnya, bisa diisi, bisa juga tidak. Tujuan pembelajarannya ya, misalnya memahami sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Misalnya kayak gitu ya. Kita akan hasilkan permainan edukatif ya. Nah, ini sudah ada. Nama permainannya kastil bilangan berpangkat. Nah, ini keren sekali. Jadi, kita lihat di sini akan menyiapkan ya, kira-kira untuk permainan ini penjelasannya seperti apa, deskripsi permainannya, lalu bahan yang akan digunakan apa, kemudian cara menggunakan permainan ini seperti apa ya, panduan menyiapkan permainan, mempersiapkan kertas kastil, dan seterusnya. Cara memainkan permainan ini dan seterusnya ya, untuk memahami materi terkait tadi ini, bilangan berpangkat. Oke ya, jadi sangat menarik. Membantu kita ide-ide kreatif dalam pembelajaran. Kita lihat lagi yang lainnya ya. Misalnya terakhir nih ya, supaya tidak terlalu panjang nih videonya, kita lihat bagaimana cara membuat soal dari video YouTube. Nah, di sini ya, kita lihat dulu pertanyaan tentang video. Ini kita klik. Oke, tinggal kita masukkan tautan videonya. Saya akan buka dulu ya, video YouTube. Oke, ini di channel saya sendiri ya, channel Gurumet. Kita buka. Kita akan ambil satu video YouTube pembahasan materi matematika SMA misalnya ya. Kita ambil misalnya tentang nih persamaan lingkaran nih. Oke. Ini kan yang lo mau, parfum yang pas kena keringat malah persamaan lingkaran berpusat di A. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cukup copy linknya yang di atas ini ya. Kita copy aja linknya. Nggak perlu diputar videonya ya. Tinggal kita masukkan ke sini linknya. Kita pasti ke sini, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita masukkan ini materi kelas berapa, misalnya kelas 11 SMA. Kita mau pertanyaannya ada berapa ya? Kita bikin misalnya 5 soal. Ya, 5 soal saja. Jenis pertanyaannya apa? Pilihan ganda atau pertanyaan terbuka. Misalnya pilihan ganda. Standarnya apa ya? Kalau untuk matematika ya, itu CCSS bisa ya. Atau dikosongkan juga enggak apa-apa. Kita buat fokus pertanyaannya seperti apa. Kita mau fokus pertanyaan itu seperti apa, kemudian pertanyaan tentang topik utama atau tentang video ya, yang ada dibahas pada video tadi. Atau misalnya kita coba ya, fokus pertanyaannya pada level, fokus pada level pemahaman, kita coba lengkapi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Bisa nggak dia bikin ya? Coba kita perjelas dulu soal pilihan ganda dengan 5 opsi. Karena biasanya kalau menggunakan web standar seperti ini, biasanya itu dari luar hanya menggunakan 4 opsi. Kita minta mudah-mudahan dia bisa bikin 5 opsi. Setelah ini kita tinggal generate. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah dibuatkan soal. Oh, ternyata sampai 5 ya, betul ya. Nah, ini saya pernah coba, kalau kita tidak mengetikkan 5 opsi, dia hanya akan bikin 4 opsi. Nah, soalnya sudah jadi keren ya. Bentuk umum, bisa ya. Kemudian, ini sudah ada kunci jawabannya juga. Kemudian, ini soal standar sebenarnya ya. Oke, soal yang sederhana semua. Oke, ini soal sederhana semua yang dihasilkan. Ya, tinggal kita undo atau kita salin. Oke ya, jadi seperti itu aplikasi pembelajaran ini ya. Teachee yang sangat lengkap ya fitur-fiturnya, silakan dieksplor sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan di sini kita bisa juga buat kelas ya, bisa buat kelas seperti ini, dan juga kita bisa melihat pelajaran yang sudah kita buat itu ada di sini ya. Oke, seperti itu sharing kita kali ini tentang aplikasi super lengkap ya, Teachee untuk mendukung pembelajaran kita dengan menggunakan AI, kecerdasan buatan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dibagi video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.